Meletus, warga panik, 2 pengungsi tewas, belasan lainnya terluka akibat posko pengungsian roboh. Gunung Kelut meletus, sedikitnya 5 bandara komersial di Jawa Timur dan Jawa Tengah ditutup, penumpang menumpuk di Soekarno-Hatta. Artis sinetron Jennifer Dunn penuhi panggilan KPK terkait mobil mewah pemberian Wawan, adik Ratu Atut Khosyah. Selamat siang saudara, selain Jennifer Dunn, model Catherine Wilson juga akan dipanggil KPK sebagai saksi karena diduga menerima aliran dana dari Tubagus Hariwardana alias Wawan. Selengkapnya kami hadirkan dalam liputan 6 siang, saya Senandung Nacita. Ya, saudara, kita awali liputan 6 siang dengan rangkaian laporan meletusnya Gunung Kelut. Saudara, Gunung Kelut di Kediri, Jawa Timur meletus tadi malam. Warga di kaki gunung ini pun panik berhamburan menyelamatkan diri. Lebih dari 66.000 warga di sekitar Kelut terpaksa mengungsi. Di kegelapan malam sekilas terlihat kilatan letusan Gunung Kelut di Kediri, Jawa Timur. Petir sesekali menyambar di sekitar puncak gunung. Dalam letusan Kamis malam, Kelut menyemburkan material vulkanik sejauh 3 km. Abu, pasir, dan batu terlontar menghujani area sekitar Kelut. Warga pun langsung berusaha menyelamatkan diri dari dahsyatnya letusan Kelut. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menegaskan, area dalam 10 km dari puncak Kelut harus dikosongkan. Tadi begitu ini kita sudah mengungsikan penduduk, mudah-mudahan semuanya sudah bisa terevakuasi. Sejak beberapa jam yang lalu, setelah itu blare begini, subhanallah, besar sekali, suaranya sampai di Jakarta. Di tengah kepanikan ini, seorang bocah menangis terseduh di pengungsian. Ia terpisah dengan orang tuanya saat dievakuasi. Pengungsi Gunung Kelut di posko utama di Simpang 5 Gumul, Kediri, terpaksa dipindahkan. Harusnya tadi malam mereka mengungsi di gedung sekolah di Wates, tetapi karena daerah itu juga diguyur hujan abu, mereka ditempatkan di posko utama. Namun pagi ini mereka kembali harus dipindahkan di pondok pesantren karena posko utama akan dijadikan gudang logistik dan obat-obatan. Sejauh ini petugas memastikan tidak jatuh korban jiwa di Kediri. Belum menerima laporan adanya korban. Tidak ada korban, alhamdulillah. Tapi meskipun begitu, sekarang pasukan saya itu sedang menyusuri semua desa-desa yang terdampak untuk memastikan bahwa betul-betul tidak ada korban. Di Kediri tercatat 66.000 warga dari 4 kecamatan diungsikan dari daerah bahaya letusan dalam radius 10 km dari puncak Kelut. Danang Sumirat dan Danus Kendro melaporkan dari Kediri. Sementara di Malang, saudara, 2 pengungsi Gunung Kelut tewas akibat gedung pengungsian di Ngantang, Malang, Jawa Timur roboh. Pengungsian itu ambruk karena tidak kuat menahan abu vulkanik letusan Gunung Kelut. Warga 9 desa di Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur bergegas mengungsi karena kediaman mereka hanya berjarak 5 hingga 7 km dari Gunung Kelut. Mereka dievakuasi ke pengungsian di Kasembon dan Batu. Abu vulkanik mengakibatkan jarak pandang hanya 3 hingga 4 meter, hingga pengguna jalan diminta berhati-hati. Kuatnya semburan abu vulkanik Gunung Kelut menyebabkan salah satu bangunan yang digunakan sebagai posko pengungsian ambruk, tidak tahan menampung tebalnya debu vulkanik. Akibatnya 2 pengungsi dilaporkan tewas, belasan lainnya terluka. Informasi bertambah 1 orang di wilayah Ngantang. Untuk yang luka-luka ada belasan orang, tapi hanya mengalami luka ringan. Sementara itu, jalur antar kota Kediri Malang ditutup total. Nur Rohman melaporkan dari Malang, Jawa Timur. Pasca letusan semalam, Gunung Kelut di Kediri, Jawa Timur masih mengeluarkan letusan-letusan. Status awas masih diberlakukan sehingga area 10 km dari puncak Kelut harus dikosongkan. Berikut saudara pernyataan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Ya, namun ada letusan-letusan kecil ya masih ada. Jadi statusnya masih awas, radius 10 km steril.
Saudara, pekatnya abu vulkanik akibat letusan Gunung Kelut membuat warga harus selalu memakai masker untuk menghindari gangguan pernafasan. Warga yang akan bepergian menggunakan kendaraan juga diminta berhati-hati karena debu membuat jarak pandang terbatas. Abu letusan Gunung Kelut menyebar ke berbagai daerah di Jawa Timur. Warga kota Surabaya dikejutkan dengan debu yang terus turun menyelimuti jalan dan rumah mereka. Warga harus memakai masker agar debu tidak mengganggu pernafasan. Jarak pandang di sejumlah ruas jalan juga sangat terbatas. Banyak pengendara yang menyalakan lampu untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Warga di Mojokerto, Jawa Timur langsung membersihkan jalan dan genting rumah dari tumpukan debu akibat letusan Gunung Kelut. Demikian pula kendaraan yang diparkir di luar rumah ditutupi debu hingga setebal setengah sentimeter. Menurut warga, letusan Gunung Kelut mereka dengar sekitar pukul 11 malam kemarin. Hujan abu membuat warga di Madiun, Jawa Timur enggan keluar rumah karena pekatnya debu sangat mengganggu pernafasan. Sebagian warga yang terpaksa keluar rumah ada yang memakai payung untuk melindungi diri dari hujan debu. Semua sekolah di Madiun hari ini juga terpaksa diliburkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pemerintah daerah juga membagikan masker pada warga. Situasi yang seperti ini kan lebih bahaya nanti dan saya khawatir justru nanti malah tidak bisa kondusif pembelajaran. Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur membagikan masker gratis pada warga. Dinas Kesehatan meminta semua warga yang hendak keluar rumah untuk selalu memakai masker karena debu kelut bisa membahayakan kesehatan. Selain mengganggu pernafasan, debu juga bisa membuat mata terasa perih. Diimbau kepada seluruh masyarakat Sampang, sekali lagi, gunakan masker. Debu vulkanik Gunung Kelut sampai di wilayah Pasuruan, Jawa Timur beberapa jam setelah terjadi letusan. Atap rumah warga tertutup debu setebal 1 hingga 2 cm. Menurut warga sebelumnya, debu vulkanik Gunung Kelut tidak pernah sampai ke wilayah mereka. Tim Liputan 6 melaporkan dari berbagai daerah. Dampak erupsi Gunung Kelut yang terjadi Kamis malam tadi terus meluas hingga ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Aktivitas warga terganggu, bahkan sejumlah sekolah diliburkan. Di Solo, Jawa Tengah, hujan abu yang terjadi sejak pukul 1 dini hari hingga kini masih terus terjadi. Ruas jalan menjadi sepi. Warga yang hendak beraktivitas keluar rumah terpaksa menunda keberangkatan atau harus mengenakan masker dan jas hujan karena debu cukup tebal. Jarak pandang di jalan kurang dari 3 meter membuat pengendara terpaksa menyalakan lampu kendaraan mereka. Kegiatan belajar mengajar di Solo juga terpaksa dihentikan. Para siswa yang terlanjur datang ke sekolah langsung dipulangkan karena cuaca terus memburuk dan hujan abu tebal membahayakan kesehatan anak-anak. Jelas suasana seperti ini kan tidak kondusif. Kondisi Solo ini agak lumpuh untuk kegiatan perekonomian. Hingga siang ini gemuruh letupan Gunung Kelut masih terdengar dari kota Solo. Hingga saat ini semua aktivitas di kota Solo terutama pendidikan diliburkan hingga hari Senin ke depan. Hujan abu vulkanik akibat letusan Gunung Kelut di Jawa Timur juga terjadi di Yogyakarta. Hujan abu yang cukup deras membuat suasana kota menjadi gelap. Ketebalan abu bahkan mencapai 5 cm. Khawatir terserang penyakit, sejumlah warga bergegas membeli masker. Antrean panjang pun terjadi di sejumlah apotek yang menyediakan masker. Hujan abu vulkanik yang membuat jarak pandang hanya mencapai 10 meter mengakibatkan kegiatan sekolah diliburkan. Sejumlah perkantoran dan toko-toko pun menghentikan aktivitasnya. Warga di Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta sejak pukul 4 pagi tadi juga merasakan dampak letusan Gunung Kelut. Ketebalan abu vulkanik di wilayah ini mencapai 3 cm dan membuat jarak pandang hanya 2 meter saja. Kabut yang terus terjadi mengakibatkan warga kesulitan bernafas dan membuat mata menjadi perih. Hujan abu vulkanik yang melanda wilayah Sleman, daerah istimewa Yogyakarta hingga kini masih terus berlangsung dan mengganggu aktivitas warga. Aktivitas sekolah pun diliburkan karena ketebalan debu mencapai 3 cm. Meskipun berjarak lebih dari 235 km, hujan abu dari Gunung Kelut ternyata dirasakan juga warga di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hujan yang sudah berlangsung sejak pukul 2.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi, hingga pagi ini masih dirasakan warga sehingga mengganggu aktivitas keseharian. Kota Salatiga, Jawa Tengah yang berjarak ratusan kilometer juga terkena dampak erupsi Gunung Kelut. Hujan abu sudah mengguyur seluruh wilayah dengan ketebalan debu 1 cm. Jarak pandang yang hanya mencapai 3 meter membuat sejumlah pengendara terpaksa melambatkan laju kendaraannya dan mengakibatkan kemacetan di sejumlah ruas jalan. Hujan abu vulkanik juga dirasakan warga Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
Jarak pandang hanya berkisar 50 meter dan debu menutupi ruas jalan. Sejumlah aktivitas warga terganggu dan mengakibatkan pasar sepi pembeli. Tim Liputan 6 melaporkan dari berbagai daerah. Di Ibu Kota, Saudara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat terbatas membahas letusan Gunung Kelut. Dalam rapat itu diputuskan Presiden mengagendakan kunjungan ke lokasi bencana dalam beberapa hari ke depan. Presiden pun mengapresiasi sikap masyarakat setempat yang mengikuti anjuran pemerintah agar tidak timbul korban jiwa dalam menghadapi musibah ini. Rapat terbatas diikuti sejumlah menteri terkait membahas langkah tanggap darurat di daerah bencana. Presiden menyampaikan atas musibah ini. Presiden menginstruksikan BNPB dan jajaran terkait termasuk Panglima TNI untuk membantu dan fokus pada keselamatan jiwa warga, terutama para pengungsi. Dalam ratas itu Presiden Yudhoyono mengagendakan kunjungan ke lokasi bencana dalam 3-4 hari ke depan. Karena dalam rentang waktu itu masa tanggap darurat telah berjalan dan Presiden khawatir kedatangannya mengganggu konsentrasi tim. Satu hal yang kita syukuri dan saya mengucapkan terima kasih baik kepada jajaran BNPB, TNI, Polri, ISDM, dan pemerintah daerah bahwa tidak ada korban jiwa dari letusan yang berskala besar ini. Ini pelajaran yang dapat kita petik kalau saudara-saudara kita, masyarakat lokal sungguh mematuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah, maka sesungguhnya kita bisa mencegah jatuhnya korban jiwa yang tidak perlu. Dampak lain, Saudara, dari erupsi Gunung Kelut di Kediri, Jawa Timur, seluruh penerbangan dari dan menuju Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur tertunda. Belum dapat dipastikan kapan penerbangan kembali normal. Bandara Juanda di Surabaya, Jawa Timur diselimuti abu letusan Gunung Kelut. Akibatnya sejak penerbangan pertama pukul 5 tadi pagi seluruh penerbangan tertunda. Hari ini sedianya PT Angkasa Pura I Juanda juga akan meresmikan operasional Terminal 2 Juanda. Tetapi acara ini pun gagal. Pengelola bandara belum dapat memastikan kapan jadwal penerbangan akan dibuka kembali. Penumpang pun menumpuk. Abu vulkanik menutupi landasan pacu Juanda hingga setebal 1 cm. Yang bersamaan dengan itu terjadi hujan debu akibat dari letusan Gunung Kelut yang saat ini yang mengakibatkan penerbangan dari Bandara Juanda harus ditunda untuk menjaga keselamatan penerbangan secara ini. Dan mungkin selanjutnya penerbangan yang dari Juanda akan di-delay semua. Para penumpang hingga kini masih menunggu dalam ketidakpastian. Belum tahu jam berangkat sampai jam berapa. Jam berangkatnya belum tahu. Pengelola Bandara Juanda akan terus mengumumkan secara berkala perkembangan kondisi penerbangan pasca letusan Gunung Kelut kepada penumpang. Eko Yudo melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur.